Jadi sama kayak negara maju. Jadi karena kita banyak, cocok sekali ya. Jadi kalau di Indonesia itu kewirausahaan masih di bawah 4% dari total penduduk dengan target 3,95 dari tahun 2024. Ini yang menarik ini menurut saya dibandingkan negara-negara lainnya, itu Indonesia itu untuk wirausaha pemula dibandingkan dengan 2024 itu ada pengurangan sebesar 0,9%. Jadi kita masih PR gitu. Jika kita kurang banyak 4 juta, kita malah tahun lalu itu menurun gitu. Jadi kalau apalagi ini karena ada efisiensi, ada apa PHK besar-besaran gitu ya. Kalau misalnya PHK itu sampai 14%, saya rasa cukup ini ya, eh, COVID jilid berikutnya saya. sekarang. Iya ya, lebih parah gitu. Kita kemarin kerasa banget yang waktu apa, Lebaran ya. Banyak yang pemudik-pemudik itu yang dia bahkan minta ini, mudiknya gratis. Dia dapat makan siang dan snack. Jadi dia antri hanya untuk makan siang dan snack, tapi tidak naik ke busnya untuk mudik. Tapi hanya pengen makannya itu gitu. Jadi eh iya cukup memprihatinkan. Kita kalau zamannya COVID itu eh, istilahnya kita nggak kekurangan gitu. Kita malah saling memberi. Gitu. Mm-mm. Kalau sekarang bukannya kurang saja, tapi yang memberi pun juga masih Iya, kekurangan gitu. karena memang ini juga sih Mbak, kalau ngobrol-ngobrol dengan para teman apa ya, berusaha juga. Ya, ya, Kan banyak yang sebenarnya belum pulih 100% dari COVID. ya. Jadi ketika Kena COVID lagi ya. ini kan banget ya yang Ya, harus down. Nah, dan ini ketika grafiknya sudah mulai naik lagi, tapi kan belum di kan belum sampai sama sama sebelum COVID. Ada kayak gini lagi kan, ya pasti akan lebih berat gitu. Saya hmm, pernah ngobrol um, sekitar berapa bulan yang lalu ya. Ada kenalan dia hutang untuk bayar gaji karyawan-karyawannya pas zaman COVID itu baru lunas di tahun kemarin 2024 bulan-bulan akhir. aduh. Jadi bisa kebayang sih Jadi, jadi dia baru selesai hutang ke bank hmm, untuk ya gaji karyawan dan operasional karena dia masih pengen tetap buka usahanya ya. Jogja itu. Dia tambak, saya lupa ya, tapi kayak tambak lele atau apa gitu. Nah itu ya bayangin aja utang baru selesai, usaha baru mulai jalan, terus tiba-tiba Iya, parah ya. kayak gini. Cuman memang Cukup ya berat. Hmm. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya, kata teman saya yang di Kementerian Keuangan katanya sampai 2028. Nah, sedangkan ini 2025, kemarin lagi 2024 lunas gitu. Saya nggak ngerti yang memang yang paling berat itu menjaga stamina, stamina dan berusaha gitu ya. Jadi pimpinan dan kewarasan. orang adalah berusaha. Nah, hari ini kita diskusi tentang efektuasi. Jadi saya mengartikan sedikit, cuma nanti dijelaskan lebih banyak sama Mbak Vila. Jadi teori ini yang namanya effectuation itu berfokus bagaimana para wirausahawan membuat keputusan dan mengambil tindakan yang sesuai dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Jadi gimana caranya bertindak ketika sesuatu tuh gak pasti. Oke, silakan. Oke. Jadi effectuation theory itu sebenarnya apa ya? Sebuah teori tentang bagaimana keterbatasan yang kita anggap keterbatasan itu bisa menjadi kekuatan. Boleh. Nah, ini jadi hari ini, sorry, next slide. Nah, effectuation theory ini kan berdasarkan penelitian dari Profesor Sarah Sarasvati ya. Hmm, Subjeknya bisa di screen dilihat ya, ada 27 founder. hmm, Jadi beliau ini sebenarnya adalah dosen apa di subjeknya adalah bisnis, sudah 20 tahun mengajar, oke. kemudian jadi sudah banyak sekali dan banyak muridnya itu adalah usahawan juga entrepreneur lah. Hmm, Eh, dari hasil penelitian ini
akhirnya beliau menemukan sebuah teori yang diberi nama effectuation theory. Boleh next slide. Nah, sebelum kita bahas ke teorinya, kadang-kadang orang tuh kalau sudah dengar entrepreneur, itu kan pasti bayangannya pengusaha besar ya, Elon Musk, siapa Steve Jobs gitu. Jadi semua perusahaan besar. Padahal kalau di dalam teori ini, entrepreneur itu adalah siapapun yang sedang berusaha untuk melakukan hal bisa membuat benefit pada orang lain. UMKM, Big Tech, Social Entrepreneur, termasuk kayak saya yang sedang pengen mulai karir juga sebagai coaching atau mentoring atau pengajar gitu, itu bisa disebut dengan entrepreneur. Jadi ketika kita membayangkan, oh kalau jadi entrepreneur itu berarti harus modalnya 10 M gitu misalnya. Enggak. Next. Nah, di selama Profesor Saras ini melakukan penelitian dan juga mengajar, kan dia mewawancara banyak sekali orang nih, Mbak. Ya, bertemu dengan banyak sekali orang, kemudian ngobrol dengan para entrepreneur, itu beliau menemukan ada 4 kendala besar. Yang pertama itu adalah setiap entrepreneur yang dia ajak ngobrol, itu selalu bilang, punya ide. Apa ya? Nggak tahu, aku nggak punya ide. Yang kedua itu nggak punya sumber daya. Aku nggak punya modal, aku nggak punya waktu, aku terlalu sibuk gitu. Ini sebenarnya adalah salah satu nggak punya waktu itu dulu itu aku banget ya. Maksudnya aku selalu, aku sibuk banget, aku nggak punya waktu gitu. Sama aja ya. Ya. Nah setelah perkenalan dengan teori ini, kemudian akhirnya saya kayak banyak belajar hal baru yang kemudian apa saya merasa bahwa growth saya itu besar gara-gara teori ini. Makanya saya pengen sharing. Terus kendala yang ketiga itu adalah takut gagal. Ya, takut gagal itu bisa jadi ya kehilangan. Kalau untuk pengusaha biasanya modal ya, takut duitnya nggak balik gitu kan. Kemudian ekspektasi. Nah, ekspektasi ini maksudnya apa? Karena biasanya ya tadi kalau kita ngomongin entrepreneur kan bayangannya selalu sesuatu yang grand, sesuatu yang besar. Gitu. Jadi ini ekspektasi ini tuh membuat orang tuh takut untuk melangkah. Nah, next slide. Nah, tadi sudah di-mention ya, effectuation itu apa? Effectuation itu sebenarnya bekerja atau melakukan sesuatu hal yang sudah dalam kendali kita. Oh, oke. Gitu. Eh, terus dilakukannya bagaimana? Bersama-sama atau kolaborasi untuk menciptakan hal baru tanpa harus memprediksi masa depan. Maksudnya apa sih? Slide. Next slide. Nah, ini kita bahas dulu perbedaan usaha ya, nggak jauh bukan pengusaha ya, entrepreneur tradisional dengan efektuasi atau effectuation. Ketika kita ngomongin entrepreneur, kalau dalam sebuah yang biasanya di apa dimengerti orang-orang, itu kan kita mulai dengan tujuan spesifik. Makanya orang biasanya bikin business plan. Nah, kalau di effectuation itu kita bukan bikin business plan-nya dulu, tapi refleksi sumber daya yang aku sudah punya itu apa. Jadi di jadi dibalik. Oke. Gitu. Kemudian dalam sebuah entrepreneurship tradisional itu kan rencana bisnisnya terperinci ya. Saya kalau bikin bisnis plan itu kan biasanya udah, apalagi kalau di restoran ya. Oh, term pertama itu nanti bayangannya akan seatnya berapa, perfect itu bla bla bla, nanti akan dihitung. Kemudian nanti balik modalnya ROI-nya kira-kira berapa lama. Nah, kalau di effectuation itu malah justru tahap yang berikutnya adalah partnership dulu. Cari orang yang bisa kita ajak kerjasama dulu. Gitu. Kemudian kalau yang di tradisional biasanya ada riset pasar. Nah, kalau di effectuation itu kita memikirkannya fokus pada kerugian yang terjangkau. Maksudnya kerugian yang terjangkau itu apa sih? Contohnya kayak beberapa bulan yang lalu kan saya sama teman mau bikin warung sate nih ceritanya. Cuman karena kita punya pengalaman eh, meminjam kapital untuk membuat usaha dan ketika misalnya pas COVID ya, kan kita jadi
mau pendapatan turun udah pasti bayar hutang ke bank, pot-potan kan. Iya, betul. Jadi waktu mau bikin usaha itu, ya hal yang pertama kita bahas itu adalah ini, fokus pada kerugian yang terjangkau. Aku berani untuk kehilangan uang berapa. Jadi kita sudah apa bersepakat tidak mau pinjam uang. Jadi kayak udah ya udah, lo ada berapa, gua ada berapa. Ini kalau misalnya hilang, ya udah nggak bikin apa namanya nggak Sesuai kemampuan. Jadi miskin. nggak bikin pusing nggak bikin pusing gimana ya gitu. Nah kemudian yang tradisional itu fokus pada hasil yang diharapkan. Hmm. Kalau effectuation itu eh, menyesuaikan tujuan. Jadi goals-nya itu nanti disesuaikan berdasarkan proses yang berjalan. Kemudian yang tradisional tadi rencana dulu, kita bikin planning, bikin planning, bikin planning, Laksanakan. baru laksanain. Kalau di effectuation itu kita, gua punya apa sih? Gua bisa ngapain? Nah itu nanti dibangun sambil jalan. Nah analoginya adalah kalau yang untuk tradisional itu kita cooking with recipe. Maksudnya apa? Kita baca, nyari nih. Biasanya kalau aku, bedaan aku sama suamiku. Kalau aku kan nggak bisa masak. Walaupun usahanya kan nggak bisa masak. Nah biasanya kalau mau masak itu gitu, cari di YouTube lah, apalah segala macam, terus nanti oke, resepnya ini, terus nanti ke supermarket atau ke pasar beli lah itu. Bahannya harus udah. Kalau suami saya, nah itu yang tradisional, tradisional cooking apa tradisional entrepreneurship atau cooking with recipes. Sementara kalau effectuation itu kayak suami saya. Dia kalau masak nggak pernah lihat resep. Dia buka kulkas, buka lemari yang apa, ya, apa, baru masak. Nah, itu effectuation. Jadi kita mengerjakan atau memasak dengan apa yang ada. Tuh. Lebih sulit padahal ya. Tapi sulit. Iya. Tapi jadi kita kalau kayak saya nih kalau misalnya cooking with recipe, kadang-kadang nggak jadi masak. Karena kayak mau masak, aduh bahan yang ini nggak ada, ntar cari di Shopee dulu. Nanti begitu barangnya datang nggak jadi masak karena udah nggak mood. Udah malas. Jadi malah nggak ngapa-ngapain. Boleh next slide. Nah ini, I didn't get there by wishing or hoping but working. Nah effectuation ini nih sebenarnya salah satu core-nya adalah langkah aja dulu gitu. Nah banyak banyak teman-teman itu kan mungkin takut melangkah karena Aku terus ya iya. bayangannya sih macam-macam gitu. Turun. Padahal kan kita nggak ngerti itu berhasil atau enggak Sebelum belum kita. dicobain. Next slide. Next slide. Ya, makanya Seru kalau nih. Nike kan just do it. Just do it. Nah, di effectuation theory itu ada 5 prinsip. Yang pertama itu bird in hand. Jadi tadi kamu mulai dengan apa yang kamu punya. Ya. Kemudian yang kedua itu affordable loss. Batasi kerugian sesuai dengan kemampuan. Kayak saya tadi ya, ketika mau bikin usaha, oke, kita kira-kira rela kehilangannya berapa ya udah. Ya. Kita mulai dengan itu. Dan waktu mengerjakan itu akhirnya sampai ke yang ngecat warung waktu itu ya suami sama partner. Jadi kita sampai kayak pokoknya gimana caranya nggak keluar dari budget, ya apakah dikerjain sendiri akhirnya. Oke. Terus yang ketiga, prinsip ketiga itu adalah crazy quill, bekerja sama, kolaborasi, tapi di effectuation ini agak unik. Nanti kita bahas ya. Yang keempat itu adalah lemonade, ubah hal tak terduga menjadi kesempatan. Yang kelima, pilot in the plane. The future does not run on autopilot. Nah, ini kita bahas satu-satu. Next slide. Nah, ini. Bird in hand itu kita sebenarnya dalam proses ini ketika saya mengaplikasikan teori ini lebih banyak refleksi. Hmm. Mulai dengan siapa kamu, Oke. kemudian apa yang kamu tahu, siapa yang kamu kenal. Nah, next slide. Nah, ini. Siapa kamu itu di tabel pertama itu ya. Keterampilan kita, bakat kita, pengalaman, nilai, hal yang memotivasi, interest, apa yang kita nggak suka, itu adalah siapa kita. Kemudian apa yang kita tahu,
yaitu pendidikan, keahlian, pengetahuan, hal-hal yang kita dapat dari kita baca, dengar dari YouTube misalnya. Kemudian siapa yang kamu kenal? Siapa yang kamu kenal ini variatif ya, keluarga, kenalan, teman, relasi, komunitas. Nah, itu adalah semua ini adalah bird in hand. Jadi bird in hand tahu ya, burungnya ada di tangan gitu. Jadi apa yang bisa kita kontrol atau apa yang sudah kita punya. Next. Nah, di bird in hand ini nih sebenarnya kita sedang membedakan atau membagi dua hal yang bisa kita kendalikan dengan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita fokus pada yang bisa kita kendalikan. Oke. Next slide. Kenapa mulai dengan hal yang kita miliki? Yang pertama bisa mulai cepat. Iya, Saya ngerasain waktu itu beberapa kali mau bikin usaha dengan apa? Oh, modalnya harus gini. Gitu. Modalnya nggak ada ya nggak mulai-mulai. Kemudian kayak waktu itu waktu saya mau mulai eh, mulai ngajar lagi, kan udah lama ya nggak ngajar. iya. Jadi fokusnya kan di Untuk pemanasan. orang gitu. Itu saya benar-benar waktu itu kayak apa gue bisa ya? Gue udah lama banget nih nggak berhubungan dengan hal ini. Jadi yang aku pikirin waktu itu adalah nggak bisa. Oh, Kayak nggak bisa deh, nggak bisa. Aku udah nggak punya linknya, aku udah bener-bener lost. iya. Nah, ya waktu itu untung terus kemudian ikut mentorship program dikenali dengan evacuation theory ini, saya mulai mikirkan apa sih yang apa yang bisa gue lakuin. Dan akhirnya saya mulai itu adalah dengan menghubungi orang-orang yang nggak saya kenal, cerita aja. Gue main ngajar lagi nih, bla 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 bla. Oh, waktu itu waktu waktu padahal sebenarnya waktu itu bukan minta untuk ngajar di lembaganya dia, tapi cuman kayak cerita gue lagi pengen ini nih gitu. Kira-kira ngapain ya? Itu langsung ditawarin gitu. Ya udah bulan depan ya, gue ada program ini, aku mulai ngajar. Jadi ketika kita mulai dengan apa yang kita punya itu, termasuk tadi kenalan, kira-kira kita punya siapa sih kenalan, terus kita Iya. kontak gitu. Ternyata ya itu bisa segera mulai. Kemudian ketika kita fokus sama apa yang kita punya itu kan beda ya Mbak, sama sama yang orang lain. Apa yang pengalamannya Mbak Tia, Iya. sama pengalamanku pasti beda. Iya. Apa yang pengetahuannya Mbak Tia sama pengetahuanku pasti akan beda. Iya. Nah, ketika kita mulai dengan apa yang kita punya, itu kan kita unik ya. Iya. Jadi venture kita itu ya akan berbeda dengan venture orang lain. Nah, kemudian eh, kita fokus pada goal bukan saran. Oh, Pengalaman pribadi juga ketika fokus pada sarana. Jadi kayak misalnya kita mau ke titik A gitu ya. Cara ke titik A itu, jadi misalnya aku mau bikin pabrik sepatu, let's say. Nah, kalau mau bikin pabrik sepatu itu, aku eh, butuhnya apa sih? Aku butuh modal 10 M misalnya. Kemudian aku butuh lokasinya, aku butuh orang-orang yang ngerti tentang teknologi sepatu. iya. Terus jadi aku kan fokusnya sama ini ya, sama means-nya. Nah, ketika it- jadi energinya tuh habis di situ, bukan sama goals-nya untuk bikin pabrik sepatu. Tapi apa sih, gimana sih cara ngomongin itu? Jadi kalau nggak bikin, ya gue nggak bikin. Iya. Jadi fokus di alatnya, di tools-nya. Nah, ketika kita mempraktekkan bird in hand, ketika kita, oh apa sih yang gue punya, apa sih yang bisa kontrol itu apa? Jangan-jangan ternyata aku itu bukan bikin pabrik sepatu, tapi bikin pabrik penghapus atau pabrik pensil misalnya. Gitu. Next. Nah, prinsip yang kedua itu adalah affordable loss. Tadi kayak yang sudah saya mention sebelumnya, batasi risiko. Mampunya ya. Jadi invest itu tidak lebih dari apa yang kamu bisa untuk hilang gitu. Mulai dari yang kecil dan bangun secara bertahap. Ini nggak cuma masalah duit, tapi juga waktu. Jadi kira-kira ketika kita mau mengusahakan sesuatu, let's say secara waktu, worth it nggak sih ketika aku mengejar venture itu, waktuku dengan keluarga jadi berkurang, Ya, waktu dengan teman jadi berkurang. Next slide. Nah, yang
prinsip ketiga itu adalah crazy quilt. Nah, bedanya dengan kolaborasi yang Oh, terbuka untuk eh, studi. sebelumnya pada umumnya, kalau yang kolaborasi sebelumnya itu kan kita udah fokus sama kita mau kerja sama siapa. Jadi fokus sama orang tertentu, kita kejar gitu. Pokoknya aku mau kolaborasi sama si A. Sementara kalau di Crazy Cube ini kita ngobrol sama semua orang. Jadi self-selected apa stakeholder itu, jadi kita ngobrol sama semua orang. Nah, bisa jadi ketika bahan diskusi atau berdiskusi dengan orang itu nanti, oh ternyata bisa nih kerjasama dengan si A di bagian ini, dengan si B di bagian ini. Jadi kita kerja dengan siapapun Hmm. yang mau sama kita. Jadi nggak fokus, aku harus targetnya adalah kolaborasi sama si A atau si B atau si C. Jadi kita terbuka untuk setiap kemungkinan. Next slide. Tiga fungsi Crazy Guild itu adalah satu, akses ke sumber daya mitra. Jadi tadi ya kita ngobrol dengan siapapun. Nah, selain itu adalah membagi resiko dengan partner. Jadi ketika kita mencari orang yang mau kita ajak kerjasama itu, bagaimana caranya supaya risk-nya itu bisa dibagi. Jadi Hmm. nggak kita sendiri yang nanggung. Kemudian eh, juga bisa membantu menentukan arah yang potensial. Jadi bisa jadi kita udah punya plan A, kayak tadi ya saya punya sebenarnya ngajarnya misalnya di corporate gitu. Tapi kemudian ketika ngobrol dengan teman yang di uh, LSM, dia menawari untuk yaudah kamu coba ngajar di sini. Ya akhirnya kayak LSM. Jadi kita kayak apa ya? Maksudnya membuka pintu sebanyak-banyaknya dan kira-kira nanti pintu mana yang mau kita ambil. Cara, tunggu sebentar. Cara bagi resiko sama partner itu gimana? Karena kadang kita kan ngerti kan kalau kalau kenalan oke karena kepercayaan itu tuh mesti ada gitu. Karena kan kadang itu eh, resiko itu kan nggak semua orang baca ya. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Nah, caranya tuh gimana itu? Nah, di Crazy Cloud ini memang jadi pokoknya kita bekerja sama dengan siapa yang mau Hmm. gitu. Jadi kayak waktu salah satu contohnya itu si siapa Virgin Air tuh Hmm. ownernya RRU. kan dia tadinya Virgin Records ya. Ya. Terus dia bikin Virgin Air itu kan gara-gara dia mau terbang terus pesawatnya itu telat, Hmm. terus dia frustasi, akhirnya Akhirnya, akhirnya dia sewa pesawat ya. Dia sewa pesawat, kemudian eh, penumpang-penumpang lain yang tinggalan pesawat atau nggak dapat pesawat ini ditawarin sama dia untuk apa namanya, lo mau nggak terbang nih, gue ada pesawat kosong bisa terbang dengan sekian dolar. Nah dari situ kan dia mulai kepikiran untuk bikin si apa perusahaan aviasi ini. Nah pembagian resiko itu karena kalau misalnya mau bikin airlines itu modalnya pasti gede ya. Nah si founder ini saya kok lupa ya namanya. Itu dia coba cek. coba ngomong ke Boeing. Boleh nggak? Aku pinjam pesawatmu. Aku mau coba bikin rute, tapi pinjam. Jadi dia nggak mau beli. Nah, akhirnya sama Boeing ini dia meminjamkan pesawatnya. Itu setelah dia menemui beberapa orang yang menganggap idenya itu gila gitu. Jadi memang apa ya, pembagian resiko dengan partner kalau di Crazy Cloud ini ya kita pokoknya ngobrol dengan sebanyak mungkin orang sampai ketemu yang Cocok. cocok dan Emang butuh waktu ya? gitu. Karena memang Ya karena nggak pasti kok. Jadi mesti usahanya lebih ya dari. Oke, oke. cuman yang mungkin kalau tadinya yang aku agak apa ya agak sungkan untuk melakukan di antara teori-teori ini adalah ini Crazy Cloud. Biasa kan orang Jawa kan nggak enaknya. Iya. Kayaknya, aduh nanti kalau ada dan Iya. nanti kalau aku ngomong nanti dianggap ntar ditolak, nggak tahu kenapa tuh kan kita saya sih itu kan takut ditolak ya, Iya. takut ditolak, takut nggak disenengin orang. Nah jadi ketika
mempraktekkan crazy girl tuh harus kayak bener-bener nggak apa-apa lah, cuma ngomong doang kok, cuma ngomong apa sih? Ini jangan apa gitu. Harus harus ada kayak gitu dulu dan em, nggak tahu kenapa setiap saat ngobrol sama orang tuh responnya selalu bagus dan arahnya tuh jadi kayak oh kalau yang sama ini itu ngerjainnya ini Jadi tahu ya. gitu jadi kayak arahnya tuh sama gitu. Cuman memang itu ya untuk menekan ego, menekan gengsi, menekan takut ditolak itu tuh kan kayak Iya, iya, iya. gitu. Betul, betul, betul. Memang, memang orang Jawa itu bagusnya tuh tekun. Tapi kurangnya itu ya sukan Suka. segan sama gengsi. Pada gengsinya. Aku ditolak juga ya kadang. Waktu apa apa ya mau mengaplikasikan ini kan saya banyak refleksi itu kayak takut ditolak. Oke, Hmm. kenapa sih emangnya takut ditolak tuh kenapa sih? Hmm. Padahal sifat pengusaha itu tidak boleh takut ditolak. Saat ini saat gitu ya. Dan akhirnya kan, oh itu lebih karena ego aja kok sebenarnya. Iya Gitu. betul. Nothing tulus. Mungkin kalau misalnya ngobrol sama orang, terus dia nggak mau, yuk. Gitu. Hmm. Nothing tulus aja. Iya. Kita bisa ngobrol sama orang lain. Gitu. Jadi memang agak berat waktu baru mau mau melakukan. Tapi begitu udah kayak, jadi sekarang kayak di Sasanti kan saya pengen bikin kelas-kelas gitu ya. Setiap ketemu orang, terus kita bikin ini yuk. Kita gitu. Dan selalu responnya tuh bagus gitu. Jadi ya Cuman kan kadang orang itu kan genuine ya. Jadi kayak ketulusannya orang itu kan dipertanyakan. Kadang itu orang seneng, ya makasih. Kadang itu orang bilang apa, oh iya bagus gitu. Cuman kayak basa-basi gitu. Gimana sih caranya bedain antara beneran serius nih. When it comes to money, oke, orang bisa. Cuman kan sampai ada transaksi itu kan butuh waktu gitu. Sedangkan kalau misalnya Mbak Vila kasih di sana nanya itu nggak gampang ya. Makanya itu mikir-mikir juga kali. Gitu kan. apa ya nek bahasa Inggrisnya muka gede aja Mbak untuk Oh iya. jadi Tapi butuh waktu ya memang waktu itu. butuh waktu Oke. gitu. Cuman ketika memang itu kalau saya pribadi perjalanan mengaplikasikan ini banyak lebih ke internal sebenarnya. Jadi Hmm. kayak apa tadi ya takut ditolak itu, Hmm. kemudian misalnya jangan-jangan dia cuma iya ya ternyata Iya. kayak kayak waktu itu pernah nih kita dengan mau kolaborasi lah Iya. dengan satu saya nggak usah sebut merek ya, tapi dengan satu bank yang cukup besar lah gitu. Udah meeting, wah itu udah program bla bla bla, dia bilang oke aku akan support lah 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 lah, nggak jadi gitu. Jadi cuma satu program yang waktu itu jalan. Saya kayak oh ya sudah cari yang lain gitu. Jadi Jadi tahu ya satu. oh ya apa yang penting tuh ya terbuka aja untuk ngobrol dengan eh, pihak manapun Iya. kayak gitu sampai nanti ada yang nyangkut. Oke. Next slide. Nah, prinsip yang keempat itu adalah lemonade. Dalam dalam perjalanan entrepreneurship itu kan banyak banget hal tidak terduga ya, gitu. Iya. Nah, tugas kita itu mengubah hal yang tak terduga itu menjadi peluang. Ini kalau boleh di apa namanya kayak setbacks itu tuh kita lihat gimana caranya biar bisa inovasi. Hmm. Ini benar-benar waktu itu kita alamin waktu COVID. Kan restoran kan nggak ada yang boleh buka ya, nggak boleh dine in. Nah, waktu itu kita udah jalan Holy Cow yang Camp Jogja sama Sasempi Restoran. Ini agak lucu sih menurut saya. Jadi waktu itu salah satu inovasinya adalah dine-in car. Hmm. Jadi nggak boleh ketika pesan, nggak boleh di apa, nggak boleh Resto. dine-in kan. Iya. Akhirnya kita waktu itu dari Jakarta untuk Holy Cow ada namanya dine-in car. Dalam mobil Jadi makan. di dalam mobil, makan dalam. Diantar berarti ya. Ya, jadi nanti mereka apa namanya order makanannya kita antar mereka makan di mobil. Eh, Kayak kita yang apa namanya nonton movie di taman besar itu. Juga ya kan mereka pada parkir apa kita kayak bikin kayak layar tancap layar tancap ya. Nah cuma kemudian ternyata kita berusaha terus kan kita lihat oh cukup berhasil nih di Holy Hmm. kalau responnya itu bagus banget gitu. Hmm. Terus waktu itu kita pikir oh oke
kita aplikasiin deh di Sasanti. Iya. Hasilnya apa? Saya dimarahin sama customer. Ngapain makan di Sasanti, saya makan di mobil. Kan saya pengen suasananya. Jadi ternyata eh, Yang dibeli itu ya. yang apa namanya kita tuh juga harus melihat itu kayak oh oke, inovasi ini di hal ini bisa, tapi di lainnya nggak bisa. Tapi kan itu kita jadi akhirnya cari tahu oke, berarti kalau Sasti kita inovasinya mana ya gitu. Jadi kan itu bikin kita untuk lihat lagi oke market gua siapa sih gitu. Akhirnya waktu itu kita coba bikin kayak frozen food kayak gitu. Hmm, hmm, Nah, memang apa ya dalam dunia entrepreneur itu entah itu kita di NGO misalnya atau di usaha itu kan pasti banyak banget ya hal yang kita nggak bisa hmm. kontrol. Iya. Oke tuh siapa yang duga sih bakal ada Hmm, gitu. Kayak sekarang saya kalau ngobrol sama suami itu AI. Saya kebetulan seneng banget belajar hal baru. Jadi AI itu saya belajar banget. ChatGPT lah apalah itu saya belajar dan kayak oh ternyata malah bisa belajar banget loh. hmm, Saya akhirnya waktu itu bikin apa namanya research untuk marketing plan, kemudian cari tahu misalnya oh kalau misalnya apa namanya Google itu untuk biar maksimal performance-nya itu harus ngapain itu saya pakai AI. hmm, Mungkin untuk sebagian orang itu dianggap ancaman ya, bisa gantiin orang lah segala macam. Cuman kalau saya lihat, ya udah itu gimana caranya di perubahan-perubahan itu kan emang harus ada ya. hmm, Ya kayak internet deh. hmm. Siapa sih yang nyangka berapa tahun yang lalu masih masih ini nggak sih Mbak ngalamin yang pakai disket yang kalau di Ya, betul. Ya, tiap bunyi. yang nyangka bahwa kemajuan teknologi kan seperti sekarang. Nah, saya lihat ada sebuah company eh, majalah cetak yang sangat besar di Jakarta waktu itu basicnya majalah wanita. Dia besar sekali, banyak sekali majalah-majalah yang dia keluarin ya, baik dari parenting, perempuan aja dia ada fashion, ada apa. Sangat besar dan waktu itu saya pikir gila ini nggak ada saingannya. Tapi ketika teknologi mulai masuk, Iya. orang banyak dia ke online, dia telat shiftingnya. Iya. Embrace teknologinya telat, Karena terlalu full kadang ya. tutup. Hmm, Nah, itu yang ini yang iya. sebenarnya kita harus lebih banyak apa ya? Bisa jadi peluang sebenarnya. Fleksibel. Yang di ancaman itu bisa jadi peluang. Itu Eh, kebetulan kemarin itu kita sedang bicara tentang AI juga gitu. Intinya malah ngomongin keluarga waktu itu. Gimana caranya eh, hal-hal. Jadi yang menarik adalah hal-hal mana yang tidak bisa dilakukan oleh si AI itu. banyak kok, Yang karena iya ya. banyak sebenarnya. Maksudnya kita tuh tetap, tapi buat aku tuh it helps a lot sebenarnya. Jadi kayak belajar hal baru tuh banyak yang bisa pakai teknologi. Boleh ke slide lagi? Oke. Pilot in the plane. Pilot and the plan ini adalah prinsip yang terakhir ya. Jadi kita fokus pada hal yang bisa dikendaliin. Kayak pilot lah. Kan dia nggak bisa bilang ya, misalnya dia lagi terbang, terus turbulence. Dia kan nggak bisa ngomong, oh, awan pinggir dulu. Gitu. Gimana caranya dia mengontrol pesawatnya sehingga bisa melewati turbulence. Nah, eh, kita itu kan nggak bisa mengontrol hal-hal yang di luar kita. Hmm, Ya kayak tadi saya mention, COVID, siapa yang bisa kontrol? iya. Satu seluruh jagat raya gitu kan mengalami. Nah, jadi kita fokus, oke, apa yang bisa gue kendaliin? Pilot itu apa namanya? Ya fokusnya adalah mengendalikan si pesawatnya Pesawatnya itu. gitu. Oke. Nah, you don't predict the future, you create it. Hmm, Dalam pilot in the plane itu fokusnya itu. Karena tadi dengan kita punya apa di bird in hand, kemudian kita memperhatikan affordable loss, kita berkolaborasi, future itu kita yang create hmm, hmm. gitu. Jadi kayak tadi saya sampaikan, oh mungkin dengan si A, future-nya adalah tadi ke sana. Iya. Begitu berkolaborasi sama ini, oh Iya. jadi the future is made gitu. Jadi Next, kita benar-benar harus fleksibel ya. Heeh. apa Pak sekarang tuh fleksibilitas? Iya, betul, betul. Next slide, boleh next slide?
Oke. Ini apa namanya? Tuh, Next slide. ya. Ya. Di effectuation theory itu ini cycle ya. Jadi nggak separate satu-satu gitu, tapi itu cycle gitu. Iya. Next slide. Ada waktu untuk Ini apa? sebentar video. Ini jadi ceritanya tentang foundernya Airbnb. Oh, oke, oke. Cukup menarik menurut saya. Ya. Jadi Bisa di-onin nggak? bisa di style. Halo, suaranya nggak keluar. Gimana? Di Zoom keluar, tapi di kita nggak keluar. Oh, Considered a terrible idea. I, um, I remember the first person I told the idea to, I said, hey, we've got this idea. We're going to build this website where oh, strangers could host other strangers in their homes. And the person who was kind of somebody I looked up to in Los Angeles, he looks at me with a straight face. I said, yes. He said, Brian, I hope that's not the only idea you're working on. And that was, by the way, one of the nicer things people said. But the reason I think it worked was because I stumbled into this idea with my roommate. I mean, there was this design conference coming to San Francisco in October 2007. I couldn't afford to pay rent. beneran. This design conference coming to San Francisco. All the hotels were sold out. And we had this idea. We said, why don't we just turn our house into a bed and breakfast for the design conference? I didn't have any beds, but Joe had 3 air beds. We pulled them out of the closet and we called it Lihat yang airbedandbreakfast.com. Airbnb. We made Oh, enough buka money to ya? pay our Iya. rent, but Oh, more importantly, we actually ended up making friends with these 3 people because they lived with us for a Ini week. Airbnb. And at Ini that point, I think we realized dia bersama. if people could experience what nggak we apa experienced, kalau this wah, would be an idea that would Jadi spread dia around the itu world. But little did I awalnya know tuh cuman that it was kayak going to be nyewain a very ruangan difficult uphill road. apartemennya But where dia did you get karena your ada initial money? konsistensi Was that gitu. the Y Combinator Aku from Paul pitching Graham? usaha Well, ini ke orang kan actually, kayak apa sih dulu tuh there's jelek banget kind of a gitu weird kayak story lo about how to better raise think money. another We idea had lah. this kind ya of terus quirky Tapi idea to akhirnya sell terus dia collectible coba breakfast coba cereal. coba coba ya So akhirnya Barack sampai Obama, John McCain are both besar Airbnb ya president. sekarang. We thought, the breakfast di isn't selling mana-mana very ya Airbnb. we're a bed and breakfast. We're not selling Padahal beds. orang bilang Maybe we can sell your breakfast. idea And so so we good started gitu. selling collectible breakfast Iya. cereal. A Barack Obama Malah themed justru cereal called yang Obama O's, populer deh like terus jadi Cheerios. kayak Called it the menemukan Breakfast Exchange. positionnya And we itu learned di about John Airbnb. McCain was a captain in the Navy, so we Keunikan. called it Captain McCain's, a maverick in every bite. And we made these really funny, like looking cereal boxes. We actually ended up selling Sampai dia $30,000 tuh jualan worth of collectible carrots breakfast apa cereal. And that was actually originally how we funded the company. So now it's late 2008. We're like desperate. We've launched 3 cornflake times. gitu. No one's using it. Tapi I'm waktu itu hot lagi putting cereal election boxes in my kitchen. I'm season thinking to myself, election. I wonder Jadi if Mark si Zuckerberg or Steve kotaknya Jobs itu ever had to dikasih hot glue cereal boxes in their living lah room. gitu. The answer was no, they hadn't done Dijual it. This was a untuk foreboding sign. biayain si And I'm going out to usahanya dinner at a Airbnb Thai gitu. restaurant in San Francisco Sampai with the kemudian dia founders ketemu sama kayak of investor Just Net gitu TV from Y yang Combinator. And they said, you yang should tertarik join tuh Y gara-gara Combinator lo because you biayain guys are itu tuh dying. biayain And, Airbnb and itu I thought, well, it's probably too dan late. We already jualan launched. But cornflake Paul apa Graham eventually allowed us to apply. We breakfast actually itu missed the breakfast deadline, cereal. but he allowed us to Jadi apply kayak after the kalau lo deadline. bisa And we melakukan got an itu berarti interview. you can do. And that's when Paul Graham said, like, in our first question, people are actually doing this? And I said, yes. And he goes, what's wrong with them? So the interview kind of went downhill from there. He admitted he hated the idea of Airbnb at first. He didn't get it. 3 menit ya But as kelewatan we're leaving the interview, my roommate Joe hands him a box of Barack Obama cereal that we made. And he looks at it and he goes, what is this? Why am Sebetulnya I getting this? banyak He ya said, this is yang how we funded the company. bisnis-bisnis tuh And he yang looks to us, he said, if you can nggak figure usah out di how to get people to pay dunia kan $40 di for a $4 Indonesia box of juga cereal, maybe banyak. you Cuman will convince them how to problemnya sneak kita into other jadi homes. So Y wirausaha tuh Combinator let kadang us in the program. I think kalau kita I don't know jatuh if we got in, barely got in. itu And the moment we got into the eh, program, the recession is ya, occurring. People are desperate to save their homes. And a ini lot of people yang started susah using itu pas Airbnb to pas save ini their homes by renting them out. memastikan At the same time, you have a great recession, which is causing a lot of young affordable people to loans feel like, oh, I need to save money. karena kan nggak setiap Facebook and apalagi social pemula media is growing, so people are untuk comfortable melihat itu on the kan internet. And it was kind of this supernova dari forces that dari led yang to an banyak opening kasus for itu Airbnb in the ada market. yang memikir kalau misalnya dia pinjam uang tertentu, dia memasukkan pemasukan dari orang tua, dikasih uang dari orang tua, duitnya dia sendiri, hadiah-hadiah yang dia dapat selama dia hidup, sekarang ini ya, sekarang ya, eh, untuk anak muda saya rasa kalau misalnya Indonesia mau buat
wirausahawan ya, Udah mulai dari situ. bisa balik. Oke, boleh ke next slide. Itu tadi video dari founder ya Airbnb ya, yang ceritakan bagaimana dia memulai dari bird in hand, apa yang dia punya, kemudian bisa sampai kemudian berkolaborasi dengan orang-orang sampai punya usaha yang sebesar sekarang. Boleh next slide? Saya rasa Airbnb banyak deh di Ini sebenarnya udah siapin beberapa sukses story, cuman di sini ada beberapa, ada sekitar 5 atau 6 sukses story orang-orang yang mengaplikasikan effectuation theory. Oke. Cuman kan kita nggak ada waktu buat bahas satu-satu ya, jadi nanti mungkin bisa siapa yang tertarik Bisa bisa lihat share, gitu ya. bisa saya share link. Next slide. Next slide. Kayaknya belum on deh. Halo. Oh, gitu. Nah, Oke. ini berakhir, Mbak. Jadi mungkin buat teman-teman yang hadir di sini, ini sedikit self reflection untuk merenung mungkin nanti di weekend masalah apa sih yang pengen dipecahkan, sumber daya apa yang sudah dimiliki, langkah kecil apa yang bisa diambil minggu ini, kemudian siapa yang mungkin bergabung dalam perjalanan ini. Kenapa di situ langkah kecil? Karena kadang-kadang orang kalau udah overwhelmed duluan dengan langkah besar, akhirnya nggak ngarah-ngarah gitu. Jadi di sini take the small steps dulu gitu. Karena kita mau melangkah 1.000 langkah, kalau nggak dimulai dari satu langkah kan ya nggak ada 1.000 langkah kayak gitu. Next slide. Thank you. Banyak. Kalau menurut saya ya, nah ya, eh, ini kan kita juga mungkin bicaranya tidak untuk kita sendiri. Hmm. Mungkin juga self reminder Hmm. kita jadi apa gitu. Mungkin si effectuation theory ini mungkin nggak kalau diterapin mulai dari SMA gitu. Karena kan sebetulnya teori-teori ini kan bagus sih buat kayak pendidikan dasar ya. Don't be afraid to step forward gitu. Karena kan kadang-kadang gini ya, rata-rata wirausahawan pemula di Indonesia itu bahkan itu lulusan SMP gitu kan. Mungkin memang nggak masuk jenjang SMA gitu. Jangan-jangan teori yang seperti ini waktu menjadi pengusaha itu memang diterapkan mulai dari SMP gitu. Sehingga orang tuh kayak istilahnya punya basis. Dikenalkan ya. Iya, Kayak dikenalkan, mulai dikenalkan gitu. Iya. Nah, menurut Mbak Vila itu karena lebih banyak orang yang kalau di Indonesia tuh siapa aja sih yang tahu teori ini gitu? Aku nggak Apa tahu. tahu di dunia usaha untuk tahu kayak gini? Kalau ini berdasarkan yang aku tahu ya, aku nggak tahu di Indonesia ya. Tapi kalau berdasarkan ngobrol sama teman-teman di bidang usaha itu, akhirnya adalah Hmm, em, kalau pemula memang kebanyakan itu harus pakai bird in hand dulu gitu. oke. Itu Ikut-ikut gitu. jadi kayak ada semacam idealis ya. Kayak jadi mau bikin usaha itu, oh modalnya harus segini, ininya harus ini, harus ini gitu. Cuman buat teman-teman yang kemudian jatuh bangunnya sudah lumayan, ini kan juga diambil memang berdasarkan apa namanya wawancara dari pengusaha yang mereka udah billion ya, billion dollars gitu, yang bukan sekali dua kali jatuh bangun di usaha. Hmm, Nah, ini kan sebenarnya mengajarkan kita ya kenapa kita harus jatuh kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu. hmm, Maksudnya setelah kenal teori ini, kalau dulu saya kebetulan juga ada ya tadi mau bikin usaha gitu. Akhirnya itu, oke, bisanya apa sih? hmm, Apa namanya? Gue nggak bisa masak. Kira-kira siapa yang bisa masak? Yang bisa diajak kerja sama? Oh, ini mau. Kemudian, oh, eh, apa namanya? Modalnya sekian. hmm. Kemudian, nah ini juga kayak affordable loss itu, jadi kita waktu itu buka akhirnya cuma 7 bulan. Oke.
Karena apa? Kita lihat, oh nggak bisa nih operasionalnya terlalu tinggi. Terus juga kok kayaknya timingnya ini kurang pas. Waktu itu kita coba buka di sini, tapi memang belum ya. Akhirnya udah tutup gitu. Tapi ketika tutup tuh nggak apa ya Mbak, nggak meninggalkan utang, terus kemudian nggak Affordable gitu. nggak regret gitu. Jadi kayak lebih, oh ya kita coba gitu. Dan ternyata belum berhasil. Mungkin nanti kita akan coba lagi di regulasi yang lain. Future, next life. Jadi ini ada pertanyaan Oke. tentang prinsip effectuation yang bird in hand itu mulai dari apa yang kita miliki. Nah, berapa besar kita tuh tahu apa sebelum kita buat apa. Intinya gitu sih. Kalau aku sih penting banget ya, apalagi kalau aku percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu based dengan apa yang kita senang, Iya, bukan FOMO lah intinya. Karena saya lihat juga kayak, misalnya gini, kita mau, ini saya ngobrol yang saya ngerti di dunia kuliner ya. Kita kadang-kadang waktu itu berpikir untuk, oke, yang lagi trending apa sih? iya, Oh, bukannya itu. iya. Padahal kita nggak senang makanannya, nggak senang apa, nggak tahu apa-apa, ya akan sulit gitu. Sementara kalau kita memulai dengan apa yang kita tadi, potensi gue tuh apa sih, gue sukanya apa sih, kan ketika kita passionate akan something tuh kan kita akan apa ya, lebih klik, kan lebih enak gitu. Ini termasuk kayak pengalaman pribadi, eh, bekerja di dunia kuliner ini kan memang karena kewajiban atau karena memang bantu usaha keluarga. Cuma passionnya itu kan saya ngajar tadi ya Mbak ya. Itu sebelum saya mulai venture ke mulai ngajar, mulai gitu, apa ya, kayak sedang melakukan itu kan saya juga kayak lebih banyak masuk ke dalam. Jadi saya lebih banyak merenung itu, oke, gue bisa apa? Sesimpel kayak satu, aku bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena ternyata banyak banget knowledge-knowledge di luar sana. Kayak effectuation theory ini di internet gampang banget dicari. Maksudnya dia ada websitenya, dia ada bukunya. Hmm, Tapi saya waktu itu mikir nggak semua orang di Indonesia itu bisa bahasa Inggris. saya, Hal simpel aja, iya. bisa bahasa Inggris, orang lain enggak. Ini kayak waktu pas sebenarnya, kayak pas kita apa berangkat di Washington itu kan banyak yang nggak apply cuma karena nggak bisa bahasa Inggris. Jadi Namanya juga bahasa Inggris, oh ya kan? bahasa Inggris dan banyak, jadi waktu itu kan memang kita ada dua Harus ada bahasa Inggris, lu harus bilang semua orang tuh. Jangan pas bahasa Inggris itu makanya orang yang berbahasa Inggris pun dia belum tentu berani dia. karena gini sembah, kalau kita kan kadang-kadang juga tuh grammar gue gitu, padahal begitu ngobrol sama gue mah kayak apa gitu. Yang penting bukan kecil, oh paham paham. Iya, kadang-kadang kita body language segala gitu. Ya, kalah lah kita sama bangsa-bangsa yang nggak bisa bahasanya. Tapi di luar negeri baru belajar bahasa Inggris. Banyak loh, ya bang, orang teman-teman saya yang orang Cina itu banyak tuh yang pergi ke luar negeri, dia les bahasa Inggris di sana. Jadi dia kayak tidak berbahasa Inggris, tidak berbahasa Inggris, dia sengaja pergi untuk memaksa diri berbahasa Inggris. Aku tuh kan dulu sempat buka toko baju anak-anak, jadi tuh banyak banget. Coba-coba aku tuh banyak banget. Dulu sempat jualan baju anak waktu anak-anak masih kecil, terus waktu itu di Jogja tuh susah banget cari baju lucu kan. Hmm. Nah waktu itu sempat, sampai kulaan ke Guangzhou. Saya berangkat sendiri, nggak ngerti bahasa Cina sama sekali. Terus Modalku itu jalan-jalan kemana-mana tuh cuman kartu nama hotel. Karena kan pelafalannya beda ya. Jadi udah modal nekat, aku bawa kartu nama itu, pokoknya udah di sama orang hotel kan aku, mereka bisa bahasa Inggris ya. Aku nanya, oke, gue mau ke daerah ini yang tempat pusat untuk grocery beli baju anak. Sama dia ditulisin, ini ya, oke. Itu naik taksi, aku cuma ngasih kartu, gitu doang. Udah sampai. Ntar pas mau pulang juga gitu, naik taksi, cuman jadi nggak kendaraan umum ya, nggak bisa gitu, nggak bisa. nggak tahu gimana sore-sore, sih nggak ada Pak. Terus harus naik bis. Itu setengah mati kan nggak ada yang tulisan alfabet ya, semuanya tuh pakai tulisan Iya, lain. iya, iya. Jadi aku pokoknya ke stasiun bis itu aku cuman kayak, do you speak English, do you speak English.
tahu ada orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi dia nemu, do you speak English? Yes. Okay, can you show me the route to this hotel? Terus dia kayak, sorry, I'm not from here. Jadi kayak, "Ya udah cari lagi. Tapi akhirnya, Oh, 10 years ago maybe. belum ada ini ya, apps. Belum ada yang paling Jepang ya. Gitu. Kayak masih hidup sampai sekarang gitu. Jadi ya modal nekat itu. Heeh. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir ya kita. Generasi kayak Gen Z itu terpengaruh sama kondisi ya FOMO banget gitu Oke. kadang kan bisa bangun mentalitas di bawah tekanan. Kayaknya belum ada nih tekanan orang tua itu, tekanan Jadi sosial dan ekonomi. ada kondisi luar bisa membangun mentalitas itu di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Ini sebenarnya pertanyaannya Gen Z yang nggak berprinsip kuat gitu. Kayaknya lebih fair karena Gen Z kebanyakan sekolah ya cukup berprinsip. Eh, aku nggak ngerti ya. Cuma kalau misalnya lagi-lagi pengalaman pribadi sih, aku bisa ngomongin dari pengalaman pribadi ya. Anakku yang gede itu kan udah mulai remaja, termasuk tidak sangat tidak FOMO gitu. Eh, aku nggak tahu apakah itu bisa disebut pilot and the plane atau enggak, tapi ngobrol sih. Maksudnya kita benar-benar cari tahu, oke, lo mau itu apa, dan membiarkan dia explore. Tuh, jadi sampai dia nemu passionnya itu, ketika karena kalau saya lihat anak saya begitu dia ketemu passionnya, itu dia udah nggak peduli orang lain mau ngapain, dia ya pokoknya gue Oke, di sini gitu. oke. Anak 16 tahun remaja cowok nggak macem-macem tuh menurut gue kan udah luar biasa banget ya. Hmm. Tapi begitu dia temu passionnya tuh memang ya udah fokusnya tuh di situ gitu. Memang kalau apa em, Basic dari rumah sih ya. kalau kalau tekanan ekonomi dan sosial dan politik dan orang tua dan keluarga itu pasti ada di mana-mana. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak hanya berbisnis tapi juga ambil keputusan mau sekolah jurusannya apa, mau nikah sama si A atau si B. Jalan ada gitu kan. Dan tidak ada Gen Z saja ya yang Iya. merasain, tapi yang lain-lain. Cuman memang kebanyakan orang itu dia berpikir dulu sebelum bertindak. Itu ada juga yang bertindak dulu baru mikir gitu kan. Saya sih ini ya apa makanya kayak tadi teori ini itu karena banyak akhirnya mengajari saya buat self reflex. Dulu tuh kan kalau ngeliat Instagram ada temen ke usaha apa gitu kayak selamat ya, tapi kan kayak agak ada irinya. Ya, Kayak, ya. gitu. Nanti ada teman traveling kemana kayak gitu kan. Hmm. Tapi begitu banyak masuk ke diri sendiri, refleksi, saya mulai kayak cari tahu self awareness. Saya lagi tertarik banget dengan self awareness. Gimana itu? Self aware, jadi kita tahu Apa yang kita pengalaman mau ya? gue itu apa sih? Itu akhirnya jadi orang mau ngapain aja tuh kayak ya ya itu ya good for you. Jadi kayak lebih gampang happy buat orang lain gitu. Ternyata setelah saya pahami sampai umur saya. Ya, ini mah ya, ya, kayaknya memang juga latihan. Kita punya sekolah di pendidikan kecil itu sudah diajarin mau kapan. Nah, sekarang 17-an. Saya mau ini. Ini ya, lagi-lagi pengalaman pribadi, terutama tumbuh di keluarga yang sangat dominan gitu. Ibu saya kan cukup dominan, bukan dominan, sih, maksudnya strong gitu, strong will. Sehingga kita tuh jadi kayak takut untuk beropini gitu. Nah, itu kan proses untuk akhirnya bisa bisa apa namanya punya pendapat untuk diri sendiri itu saya baru di umur 40-an ini loh. Nah, makanya kayak kenapa pengen sharing knowledge itu karena udah lah lo nggak usah ngalamin up and down Apa yang kita cari tahu ngapain selama 40 tahun itu kalau bisa tuh itu yang sekarang lagi saya pengen banget tuh kayak ya aku pengen share pengalaman. iya, cuman kalau perempuan deh Hmm. selalu memang bilangnya bukannya dia nggak mau dengar kritik saran, tapi selalu bilangnya kondisiku kan beda sama kamu. Kan kayak gitu katanya. Kayak gitu nggak ada orang yang kondisinya sama kembar aja tuh Beda ya. ya kalau gitu.
Tapi kan that what makes life interesting. Iya. Kan kalau misalnya semua orang sama, what the fun in it? Kayaknya Mbak Vila ini tipe orang yang dari hal kecil aja bisa happy. Aku bilang, wah kamu tuh udah dikasih makan ya udah aman. Betul, nggak goreng-goreng ya. Mbak Miriam kan? Oke. Oke, closing statement. Apa ya? Makasih loh. Closing statementnya itu start small, but start, Ya, but start. ya, ya bener ya. Eh, Oke, jangan cuma di pikiran doang. Rencana terus ya. Kan itu kebanyakan. Iya. Kebanyakan rencana nggak mulai-mulai. Jadi kayak mulai, oh ya udah, satu dulu, ngapain dulu. Yang akhirnya itu nanti kayak pas snowball efek ya, Mhm. ngalir gitu. Oke, Mbak Ira, terima kasih banyak Mbak Miriam sudah datang. Terima kasih. Sore ini, walaupun kemarin seharian hujan, di Jogja ya ini panas sekali. Iya, ini panas sekali. Jadi teman-teman, saya rasa teman-teman sekalian masih penasaran. Saya juga masih penasaran. Boleh ya kita kapan diskusi lagi? Bukan teori aku, tapi teori yang lain gitu. Terutama rencana bangunnya bisnis. Oh, saya rasa dari seluruh hal yang dibicarakan Mbak Vila hari ini tuh masih butuh Itu surprise banget. banyak. Itu kan ada 5 hal. Nah, satu hal itu bisa jadikan satu judul. Iya, Karena ya, ini yang satu, jadi kenapa tuh kalau dibahas. Oke, Mbak Vila. Jadi kayaknya next time kita ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas diskusinya di sore hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi. thank you. Terima kasih. Kasih. Terima kasih. Mana partisipan? Oh, emang nggak kedengeran ya? Oh iya, ada semuanya. Ya udah. Oke. Apa? Thumbnail apa? Ngapain kita?